Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, rekan-rekan hadirin yang dirahmati Allah. Sejenak pada siang berbahagia ini, marilah kita sama-sama kembali mencoba tidak hanya sekedar melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, tapi mencoba melihat bahasa-bahasa isyarat yang telah begitu banyak Allah berikan di hadapan kita menjelang Ramadan ini. Ada saudara kita yang telah merencanakan ikut bersama kita insya Allah nanti menyambut Ramadan, saum di siangnya dan qiyamul lail pada malamnya. Tapi Allah akhiri riwayat keinginannya menyambut Ramadan dengan sebuah tragedi. Saudara kita di Gates pun telah berpikir yang sama dengan kita untuk menyambut Ramadan. Saudara kita di Medan pun termasuk gubernurnya berpikir yang sama dengan kita untuk ikut bisa mengisi Ramadan. Bapak-bapak kita dari Polda Sumbar pun berpikir yang sama dengan kita untuk bisa mengisi Ramadan. Tapi Allah berkehendak lain kepada mereka. Alhamdulillah, sampai pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita, memberkahi jalan hidup kita. Semoga juga sampai menyambut Ramadan, datangnya Ramadan pun nanti Allah masih mengizinkan kita untuk menapaki Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir. Dan Allah juga mengizinkan kita kembali menapaki jalan fitrah kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sama-sama kembali sejenak kita panjatkan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, pada potongan surat Al-Fatihah yang insya Allah sangat sering kita lafazkan, paling tidak 17 kali dalam sehari semalam, kita mengatakan kalimat yang sama, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ada doa kita yang sama, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sejenak coba kita menungkan doa setiap orang muslim yang rukuk dan sujud 17 kali sehari semalam kepada Allah melafazkan kalimat yang sama, tidak lebih ternyata di mata Allah dalam setiap kesempatan yang ada ini manusia ini hanya di hadapan Allah terbagi dua komunitas besar. Ada manusia yang pertama yang Allah berikan petunjuk, yang Allah berikan bimbingan sehingga mereka tetap berjalan pada jalan yang Allah ridhoi, yang Allah beri nikmat. Dan ada kelompok manusia walaupun dia bergelimang harta, membanggakan jabatan dan pangkatnya, hidup di hotel mewah, makan yang serba super, tapi Allah katakan mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah dan sesat. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan kalau ratusan juta manusia setiap hari mengumandangkan kalimat yang sama, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ratusan juta manusia di Indonesia yang setiap hari mengatakan kalimat yang sama, ghairil maghdubi waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit menggambarkan seperti apa kira-kira alur hidup orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang jelas, siap tidak siap kita, sadar tidak sadar kita, mau tidak mau kita, rela tidak rela kita rencanakan atau tidak kita rencanakan hidup kita, alur semua kehidupan kita sama. Dunia sudah kita tapaki, sakaratul maut kita belum tahu kapan akan terjadi.
Yang jelas itu sakaratul maut pasti datang, alam kubur pasti kita tempati, padang mahsyar pasti kita lalui, dan siksa Allah, neraka dan surganya itu pun pasti akan kita temui. Lain halnya dengan orang yang Allah berikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah laknati, Allah murkai, yang sesat di hadapan Allah. Dunia bagi mereka ciri yang pertama, tidak pernah menemukan ketenangan hidup. Punya kekayaan susah, miskin susah, diberikan umur panjang susah, dipendekkan Allah susah, nggak punya jabatan susah, udah punya jabatan susah, tersiksa dia setiap apapun yang Allah berikan. Allah berikan nikmat menyiksa, Allah berikan musibah apalagi lebih tersiksa. Allah berikan nikmat sering menyombongkan diri, Allah berikan musibah mereka lupa diri. Beginilah hidup orang yang kita minta, kita nggak ingin masuk ke dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Punya kekayaan tapi tidak pernah menyenangkan, punya pangkat jabatan tapi tidak pernah menenteramkan. Kalau begini sekarang hati yang kita rasakan, kondisi yang kita alami, rumah tangga yang kita lalui, kehidupan yang kita jalani, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu sakaratul maut, mereka mendapatkan azab yang luar biasa. Setelah itu alam kubur mereka akan Allah jadikan liang-liang neraka. Setelah itu nanti di yaumil mahsyar mereka mendapat siksa yang tiada tara karena matahari hanya sejengkal dari kepala. Setelah itu pun malaikat dengan paksa menyeret mereka memasuki neraka Allah, finari jahannam hum fiha khalidun, kata Allah. Ini satu alur kehidupan manusia. Sementara yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti apa alur kehidupan mereka? Mereka adalah orang-orang yang menikmati apapun bentuk pemberian Allah di dunia ini. Allah berikan nikmat, mereka bersyukur dan mereka bertambah dekat dengan nikmat Allah. Termasuk Allah berikan kesempatan mereka datang pada bulan Ramadan yang bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupannya. Allah berikan mereka musibah, mereka ucapkan innalillah, mereka ridho kepada Allah, mereka jadikan ladang pahala dan penghapus dosa mereka dengan musibah yang Allah berikan. Dapat nikmat dekat dengan Allah, diberi musibah dekat dengan Allah. Semua aktivitas hidupnya tidak pernah jauh dari ladang pahala untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal surga Allah kelak insya Allah. Ending kehidupan dunianya insya Allah akan husnul khatimah. Alam kuburnya insya Allah akan jadi taman-taman surga yang indah. Padang mahsyar mereka diberikan syafaat oleh Allah lewat Rasulullah. Dan setelah itu Allah mengundang mereka memasuki surga Allah dengan sebuah kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Inilah cita-cita besar kita semua, Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Ya'ni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pertanyaan sederhana yang harus kita ajukan adalah satu, tidak ada kita yang tahu seperti apa kematian kita, husnul khatimahkah atau su'ul khatimahkah. Yang jelas siap tidak siap, rela tidak rela, suka tidak suka, setiap jarum jam bergulir saat ini Allah telah mencatat, kiri dan kanan kita telah mencatat, timbangan telah tercatat, berat dan ringannya pun telah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hadirkan kepada kita Ramadan, satu-satunya merupakan berkah yang luar biasa sesungguhnya. Mungkin dalam menapaki bulan yang 11 bulan yang lalu kita sering terledor mengingatkan tujuan dan cita-cita besar kita, sehingga mungkin banyak hal-hal yang membawa beban bagi kita dalam kehidupan kita. Saatnya lah kita mengurangi beban dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin selama ini kita sangat sedikit mengumpulkan bekal dalam sebuah perjalanan kita yang sangat jauh untuk menghadap Allah alam akhir.
mahsyarnya Allah serta akhirat yang maha kekal. Kita belum punya beban yang banyak. Saatnya jugalah Ramadan kali ini bagi kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kalau di luar Ramadan salat kita masih sering kita lalaikan, Al-Quran masih sangat jauh dari kehidupan, infak dan sedekah tidak jadi hiasan kehidupan harian kita, senyum manis dan saling memaafkan bagian dari yang sangat jauh kita munculkan dari kalbu kita. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesempatan 1 bulan untuk mencoba membalikkan sebuah fakta kehidupan yang 11 bulan telah kita lalui. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang hebat menghadapi kematian bukanlah orang yang takut dan lari dari kematian, dan bukan juga orang yang senantiasa menangis meratapi suatu saat kematian akan datang padanya, tapi adalah orang yang senantiasa bersiap bagaimana supaya bekalnya paling banyak dan bebannya paling sedikit. Ramadan kata Rasulullah adalah bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan penuh berkah, dilipat gandakan semua pahala. Mungkin kalau kemarin satu kegiatan 10 bekal kita masih sedikit, bulan Ramadan Allah lipatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat berharga ini saya mengajak kita semua, yang pertama, mari kita coba jadikan Ramadan ini untuk mengembalikan posisi yang kita inginkan dalam hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, mari kita jadikan Ramadan kali ini untuk mengembalikan beban dan bekal kita yang tidak seimbang. Kalau kemarin beban terlalu banyak harus kita bawa, kita hadapkan kepada Allah. Kurangi, bahkan hapuskan dengan datangnya Ramadan. Karena janji Allah, satu dari berkah Ramadan adalah bulan maghfirah. Kalau beban bekal kita rasanya masih sedikit, 11 bulan ini kita tumpuk, kita ambil, kita campur semua seperti campur sikap kita setiap diambil masuk ke sini semua, bukan untuk tujuan akhirat. Bulan Ramadan Allah lipat gandakan bekal kita yang mungkin 11 bulan yang lalu masih sangat sedikit. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan melipat gandakan bekal-bekal kita kepada Allah. Rubah posisi persiapan kita yang kemarin bekalnya sedikit, bebannya banyak. Sekarang bekalnya banyak, bebannya sedikit. Kalau bisa kita hapuskan. Yang ketiga, marilah kita berpikir untuk satu kehidupan yang mungkin hari esok tidak ada lagi bagi kita semua. Kata Dr. Aid Al-Qarni, ada 3 sikap berpikir agar kita optimal mengisi Ramadan kita. Yang pertama, pikirkanlah dan syukurilah kenyataan yang ada. Alhamdulillah Allah masih memberikan Ramadan kepada kita. Banyak orang yang dengan Ramadan besok nggak sempat lagi untuk mengisinya. Banyak orang telah mempersiapkan diri, Allah panggil lebih cepat daripada kita. Banyak orang telah merencanakan, ternyata mulai sekarang sudah harus terbaring di rumah sakit. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan. Allah masih berikan kita umur yang panjang. Allah masih berikan kita kesempatan. Allah masih berikan kepada kita kemudahan untuk mengisinya. Kenapa tidak kita manfaatkan? Pikirkanlah dan syukurilah. Banyak orang yang rindu hadir di Ramadan, tapi tidak Allah berikan kesempatan untuk bersama Ramadan. Kita yang masih Allah berikan kesempatan, optimalkanlah. Yang kedua, jadikanlah Ramadan kali ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Cara berpikir kita saat ini dengan Ramadan mungkin tidak berbeda dengan cara berpikir saudara kita di Aceh pada tanggal 25 Desember 2005 yang lalu, 2004 yang lalu. Mereka masih berpikir kalau besok mereka masih bisa bermain, besok mereka masih bisa bercanda, besok mereka masih bisa melakukan aktivitas, dan setahun lagi masih bisa. Tapi hanya satu goncangan Allah mengakhiri semua rencana mereka. Kehidupan kita di tangan Allah. Jalan kehidupan kita di tangan Allah.
Maka orang yang bijak yang hari ini masih Allah berikan cahaya matahari segar, yang masih Allah berikan napas bisa berjalan, adalah akan berpikir ini adalah kesempatan terakhir untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ramadan tahun depan masih ada, kita kan masih muda, ya udah jadikan aja Ramadan sebagai ajang cari rezeki dunia sekarang dulu. Jangan Bapak Ibu, karena bisa jadi akhir Ramadan ini adalah akhir kehidupan kita. Maka berpikirlah inilah kesempatan terakhir. Orang biasanya kalau berpikir ini adalah kesempatan terakhir, insya Allah dia akan berbuat sesuatu yang terbaik. Pepatah kita mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kenangan terbaik. Saya ingin berbuat amal yang terbaik, saya ingin berhubungan dengan manusia yang terbaik, saya ingin memberikan yang terbaik, saya ingin berinfak yang terbaik, saya ingin memberikan sesuatu kepada keluarga yang akan saya tinggal dengan yang terbaik. Sehingga di saat ada sebuah kalimat duka sampai ke telinga mereka, mereka akan berkata, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu itu senyum terakhirnya bersama saya, subhanallah, ikhlas sekali. Waktu kami sama-sama i'tikaf, subhanallah, beliau sangat khusyuk sekali. Hampir setiap hari tidak pernah kami melihatnya dari rumah itu tidak keluar sedekah makanan untuk orang berpuasa di sekitar. Sehingga tidak ada kedengaran oleh anak cucu dan keturunan kita sepeninggal kita kata-kata yang tidak manis untuk dijadikan pelajaran bagi mereka. Karena kita berusaha, inilah kesempatan terakhir memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, jangan pernah berpikir Ramadan satu lagi masih milik kita. Jangan pernah berpikir Ramadan yang belum tentu akan datang, yang masih di alam sana, masih akan kita temui untuk memperbaiki diri. Ada sebuah nasihat bijak yang terakhir untuk kita renungkan bersama. Ada seorang ibu yang setiap malam selalu menceritakan cerita nasihat mengantar tidur anaknya. Suatu hari, satu malam saat bercerita, kedengaran dari luar rumahnya bunyi bambu yang diketok, tok 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 tok. Sang anak sambil tidur dengar cerita ibu bertanya, "Oh, itu suara apa?" Kata sang ibu tanpa melihat keluar, "Nak, itu suara tukang pangsit." Kemudian malam berikutnya sedang bercerita, kelewat lagi sebuah suara yang bunyi ting 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 seperti prindik dipukul dengan sendok. Sang anak bertanya lagi kepada ibu, "Bu, itu suara apa?" Kata ibu, "Itu suara tukang bakso lewat di depan rumah kita, Nak." Besok malam pada jam sama saat itu anak lewat lagi sebuah bunyi yang panjang. Terus sang anak bertanya lagi, "Bu, itu suara apa?" Kata sang ibu, "Nak, itu suara tukang putu ayu." Anak penasaran, "Bu, kok ibu bisa tahu sih apa yang lewat tanpa harus melihat ke jendela, tanpa harus buka pintu? Ibu kan tidur sama saya bercerita begini." Apa kata sang ibu? "Nah, itu adalah suara isyarat dari penjual. Mereka tidak harus berteriak, 'Ini tukang bakso lewat, belilah,' cukup dengan kentongan piring, kita akan tahu kalau tukang bakso ada di sekitar kita. Mereka tidak perlu teriak, 'Tukang pangsit lewat,' cukup dengan kentongan bambu, kita akan tahu kalau tukang pangsit lewat di sekitar kita. Mereka tidak perlu teriak, 'Putu ayu,' sepanjang jalan, cukup dengan bunyi, kita akan tahu kalau tukang putu ayu lewat di depan rumah kita. Nah, nanti kalau kamu besar kamu akan tahu, itu namanya bahasa isyarat." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah Allah telah tunjukkan banyak isyarat kepada kita dalam kehidupan ini? Saudara kita di Aceh sana yang merencanakan kehidupan sangat panjang, Allah ambil satu hari 400.000 lebih berkelimpangan.
Saudara kita di Gates sana yang berencana dengan kita menyambut Ramadan, Allah timbun dengan tanah yang longsor karena hujan. Saudara kita di Medan sana merencanakan mau ketemu SBY pada malam hari di istana, telah menyiapkan segalanya dengan matang, tapi Allah kembalikan ke rumahnya dengan cara yang sangat tragis. Semua orang akhirnya berduka. Semua itu bukankah isyarat dari Allah yang menentukan kehidupan kita? Atau akankah kita seperti seorang anak kecil yang tidak bisa mengambil bahasa isyarat apapun yang mereka lihat dan mereka dengar? Harusnya kita adalah jadi seorang ibu yang bijak, yang selalu bisa mengambil isyarat dari Allah yang Maha Berkuasa. Semoga Ramadan kita penuh berkah. Semoga Ramadan bisa kita isi dengan amal-amal yang bisa mengembalikan posisi kita yang kemarin beban kita sangat banyak, bekal kita sedikit, sekarang bekal kita banyak. Beban kalau bisa kita habiskan dengan puasa bulan Ramadan dan saling memaafkan sebelumnya. Semoga kita bisa lebih baik mengisi Ramadan kita semua. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk sampai pada bulan Ramadan. Allah izinkan kita mengisi Ramadan, dan Allah buka hidayahnya kepada kita yang masih setengah hati untuk mendekat kepada Allah. Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan kesempatan yang sedikit itu. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.